Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak korupsi di negara kita. Apakah Prabowo anti kritik? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang penting di awal pemerintahan Prabowo, mengingat pada awal pemerintahan Prabowo inilah Tom Lembong ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang sebenarnya terjadi 9 tahun lalu di masa pemerintahan Jokowi, tetapi baru sekarang diusut. Ada dua hal penting yang patut kita duga Prabowo memiliki kepentingan untuk menjebloskan Tom Lembong ke penjara. Pertama, Prabowo telah bertekad untuk membasmi semua praktek korupsi di Indonesia, tak pandang bulu siapapun dia. Kedua, Prabowo telah berjanji dan bersumpah setia kepada Jokowi untuk melanjutkan semua program Jokowi. Narasi keberlanjutan ini dijadikan sebagai tagline kampanye Pilpresnya, dan ini menjadi salah satu faktor penting kemenangan Prabowo. Selain itu, Prabowo juga telah mengumumkan ke publik bahwa Jokowi adalah mentor politiknya. Dengan demikian, dapat kita duga bahwa Prabowo telah memiliki prinsip bahwa kawan bagi Jokowi adalah kawan bagi Prabowo. Sebaliknya, lawan bagi Jokowi adalah lawan bagi Prabowo. Tom Lembong adalah salah satu anggota kabinet Jokowi semasa pemerintahan Jokowi periode pertama. Tom Lembong diangkat menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015 hingga 2016. Namun kemudian publik mengetahui terjadi konflik yang sepertinya mengarah pada permusuhan antara Tom Lembong dan Jokowi. Pasalnya, Tom Lembong kerap mengkritik kebijakan Jokowi, dan nampaknya Jokowi tidak senang dikritik oleh Tom Lembong. Dan nampaknya pula konflik antara Tom Lembong dan Jokowi ini tercium juga oleh media asing, khususnya media Asia. Hal ini terlihat dari respons media Asia terhadap penangkapan Tom Lembong ini. Media-media di Asia memberi respons atas penangkapan Tom Lembong ini. Pada umumnya, media-media di Asia menyoroti kritikan Tom Lembong terhadap Jokowi, seolah-olah hendak mengatakan bahwa penangkapan Tom Lembong ini berkaitan dengan kritikannya terhadap kebijakan Jokowi. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa media-media Asia memberi respons terhadap kasus Tom Lembong ini? Padahal, di dalam negeri nampaknya Tom Lembong ini hanyalah seorang warga biasa yang mungkin tidak memiliki pengaruh apa-apa. Bisa jadi jawaban sementara untuk pertanyaan ini adalah ternyata Tom Lembong memiliki pengaruh di Asia, atau paling tidak Tom Lembong memiliki kedekatan dengan media Asia. Pertanyaan berikutnya adalah, mungkinkah ini yang ditakutkan oleh Prabowo? Bagaimana kalau Tom Lembong melakukan kritikan terhadap pemerintahan Prabowo dan kritikan itu dipublikasikan di media-media asing? Padahal bagaimanapun, selama pemerintahannya, Prabowo tidak akan bisa lepas dari bagaimana dia harus mencitrakan diri di dunia internasional, lebih-lebih di Asia. Kegagalannya mencitrakan diri di dunia internasional dapat berimbas negatif terhadap pemerintahannya. Jika hal ini adalah benar, maka dapat diduga bahwa Prabowo harus membungkam orang-orang yang kritis seperti Tom Lembong ini. Inilah yang mendasari ada dugaan bahwa Prabowo adalah anti kritik. Namun di pihak lain ada informasi yang beredar khususnya di media sosial bahwa penangkapan Tom Lembong ini adalah atas pesanan, bukan karena kepentingan Prabowo. Justru ada penilaian bahwa kasus Lembong ini dapat merugikan Prabowo. Pertama, dengan penangkapan Tom Lembong di awal pemerintahannya, Prabowo dikesankan sebagai pihak yang berkonflik dengan Tom Lembong. Kedua, citra Prabowo sebagai orang yang tegas, mandiri dan berwibawa dapat sirna begitu saja, karena masih bisa didikte oleh pihak yang memesan penangkapan Tom Lembong ini, yang konon kabarnya adalah Mulyono. Pemirsa, dewasa ini perpolitikan di Indonesia sangat sulit diurai. Namun apapun yang sesungguhnya dan sebenarnya terjadi di balik penangkapan Tom Lembong ini, mari kita tunggu hasil akhirnya. Menilai Prabowo sebagai sosok yang anti kritik untuk sementara ini mungkin adalah penilaian yang sangat terburu-buru, mengingat pemerintahan Prabowo ini baru beberapa minggu, alias belum seumur jagung. Baiklah pemirsa, sekian diskusi kita. Silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe.